Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Fitriana Azhari, NIM 201111102111. Di sini saya melaksanakan tugas PPI Bimbingan Bapak Ali Iskandar Zulkarnain MPD dengan pelaksanaan ceramah. Judul ceramah yang akan saya bawakan kali ini adalah keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya pada hari ini, karena dengan nikmat-Nya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam acara mulia ini. Shalawat serta salam tak lupa mari kita junjung kepada Nabi kita Muhammad SAW bersama para sahabatnya serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga dalam acara mulia ini kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang berbahagia. Di bulan Ramadan ini banyak sekali keberkahan yang dapat kita ambil serta kita lakukan. Salah satu ibadah utama yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan yaitu adalah sedekah. Bahkan dalam konteks tertentu, sedekah bisa menjadi ibadah yang wajib bagi umat Islam, karena sedekah memiliki arti jujur, benar, memberi dengan ikhlas. Orang yang bersedekah berarti telah jujur kepada dirinya sendiri mengenai keikhlasan yang telah diberikan Allah kepadanya dan harus dibagikan kepada sesama. Dalam artian, sedekah bukan hanya soal memberi atau soal harta. Sedekah juga bisa seperti memberi senyuman dan nuansa kebaikan kepada orang lain, juga bahkan bisa disebut sedekah. Misalkan kita seperti bertemu dengan sesama kerabat atau keluarga dan kita memberikan senyuman serta sapaan kepada mereka, itu juga termasuk bersedekah. Rasulullah pernah bersabda, "Harta tidak berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya." Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Salah satu keutamaan bersedekah adalah dapat menghapus dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kaitannya sedekah dengan sifat bakhil, bahwa seseorang harus menjauhkan diri dari sifat bakhil, dari sifat kikir, dan juga sifat pelit, yang mana itu adalah sifat yang sangat mengotori jiwa kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menegaskan bahwa orang yang dijauhkan dari sifat bakhil tersebut, maka sungguh orang tersebut adalah orang yang beruntung. Masya Allah. Misalkan kita ingin bersedekah, tetapi kita ragu ingin mengeluarkan duit karena sayang duit misalkan, atau takut habis, itu berarti kita belum ikhlas dan masih ada sifat pelit, karena kita mengeluarkan sedekah juga masih hitung-hitung. Atau misalkan mau mengeluarkan 10.000, tapi kita juga mikir, 10.000 paling nanti bisa dapat ini, mending beli ini aja, tapi pengen sedekah. Itu kan artinya masih ragu-ragu begitu ya. Orang yang bersedekah itu harus benar-benar ikhlas karena Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian, ada beberapa amalan Nabi dengan keadaan zaman mereka yang sulit dan kemampuan. Contoh sahabat Nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq ingin membebaskan Bilal dari perbudakan, Umayyah bin Khalaf mematok harga 9 uqiyah emas. Pada zaman dahulu, maksudnya pada zaman itu, sekitar harga 9 uqiyah emas itu merupakan kelipatan yang sangat besar. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq tetap berkeinginan untuk melepaskan Bilal dari perbudakan tersebut. Hitung-hitung juga sebagai sedekah, karena memang sedekah itu sangat mulia. Insya Allah. Lalu yang kedua, contohnya seperti Utsman bin Affan. Utsman bin Affan saat perang Tabuk, beliau menyumbangkan 300 ekor unta. 300 ekor unta dikali 12 juta itu ya, berarti sama dengan 3.600.000, serta juga dana sebesar 1.000 dinar emas.
Masya Allah. Beliau menyumbangkan itu memang karena ikhlas lillahi ta'ala. Itu baru satu amalan dari sekian banyak amalan yang mereka lakukan. Belum lagi juga mereka melakukan amalan-amalan lainnya yang sangat besar juga pahalanya. Jadi itu adalah upaya mereka berniaga dengan Allah Ta'ala, membeli surganya yang mahal harganya dengan cara bersedekah yang mulia seperti itu. Oleh karena itu juga, kita sebaiknya mengambil kesempatan di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah ini, untuk berbagi dan berbuat baik sebanyak-banyaknya. Karena seperti yang tadi saya bilang, bahwa sedekah bukan hanya berupa uang saja, tetapi dapat berbentuk seperti senyuman, kita menyapa orang, atau kita menyumbangkan pikiran seperti bergotong royong maupun tenaga. Sedekah pikiran itu seperti apa? Misalkan bapak-bapak atau ibu-ibu ikut memberi saran mengenai program desa, atau seorang mahasiswa yang ikut memberi saran dalam program di kampus, memberi saran dan kritik membangun tentang suatu topik, atau menulis artikel dan opini yang bermanfaat yang bisa dibaca orang lain. Syukur-syukur jika itu bisa menginspirasi, dan itu semua juga termasuk dari dalam kategori bersedekah. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sedekah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, sedekah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu sedekah khofiyah. Sedekah khofiyah itu adalah sedekah yang paling utama karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ikhlas dan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang bersedekah dengan cara terang-terangan, mengharap dipuji, mengharap pujian dari manusia yang lain, karena misalkan seperti ini, dia bersedekah dengan seorang fakir miskin di depan orang banyak, tapi dengan niat di dalam hati itu karena, wah, biar aku orang kaya, biar orang melihat aku seperti orang kaya, biar orang melihat aku, wah, ternyata dia baik, ternyata dia suka bersedekah. Jangan sama sekali mempunyai niat yang seperti itu. Jangan sesekali mempunyai niat yang seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalannya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dalam artian, jika kamu bersedekah, maka jangan dipamer-pamerkan ke orang lain. Dan tidak lupa ya, bersedekah itu sesuai dengan kemampuan seseorang, kemampuan kita masing-masing, baik sedikit maupun banyak. Maka itu termasuk sedekah yang paling utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk bersedekah sesuai kemampuannya masing-masing. Misalkan kita bersedekah, Allah itu tidak memandang kita mau bersedekah berapapun nominalnya, mau 1.000, mau 5.000, mau 1 juta. Allah tidak memandang nominal berapa yang kita keluarkan. Allah hanya melihat niat kita dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada lebihan, serta kita bisa mengeluarkan uang, atau kita pun bisa hanya berupa senyuman saja sudah dihitung suatu pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin jemaah yang berbahagia, mungkin cukup sampai sini saja pertemuan kita pada hari ini. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Semoga di bulan Ramadan ini menjadi bulan yang berkah untuk kita semua, dan saya harap kita semua menjadi umat muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua juga bersemangat untuk bersedekah, serta lebih termotivasi dengan hal tersebut, sehingga kita lebih semangat untuk bersedekah, terlebih lagi di bulan yang sangat mulia ini, bulan yang dilipatkan pahala-pahala kita semua. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.